baik. Jadi nggak usah mikirin ini saya nanti dikritik atau enggak. Nulis saja, nulis. Tahu juga belum tentu tersebar kan. Cukup di komputer saja dulu, it's okay gitu. Saya harus katakan misalnya buku Bandung Dalam Perangko itu nggak 1, 2, 3 bulan Bu. Lama ya. 1 tahun saya ngerjainnya gitu. Jadi mesti sabar ya Pak mesti ya? Mesti sabar, mesti harus dengan ketekunan. Baik Pak, selanjutnya nih Pak. Tadi kan Bapak bilang ada seorang ibu yang menghasilkan buku ya karena dia rajin menulis buku-buku resepnya. Dan menghasilkan benefit juga mungkin Pak secara tidak langsung. Nah Pak, apakah setiap buku itu harus komersial Pak? Menurut? Ya, betul. Jadi kalau yang ditanya penerbit, apalagi penerbit itu adalah penerbit profesional, maka tentu harus komersial. Tetapi dari sisi penulis itu tidak mesti komersial. Dari sisi tujuannya. Misalnya, saya ingin merayakan ulang tahun saya. Saya ingin memberikan anak-anak saya warisan. Tapi bukan buku. Bukan harta. Tapi buku. Maka dia akan menulis biografi. Biografi inilah yang kemudian dia cetak, dia terbitkan untuk dibagikan pada keluarganya. Nggak usah mikirin buku ini harus laku di pasar. Nah, itu isinya adalah kisah masa lalu seseorang yang belum tentu akan membuat orang tertarik. Semua membacanya. Tapi di dalamnya itu punya pesan-pesan, punya kenangan-kenangan yang diperlukan oleh anak keluarganya. Oh, kakek saya itu adalah pejuang dan lain sebagainya. Itu memberikan sebuah penghormatan yang membuat masa lalu sang penulis terkoneksi dengan anak cucunya. Betul. Dan itu saya lakukan ketika saya membantu seorang mantan duta besar, kebetulan tinggal di Jakarta, dia ingin menulis kenangannya untuk anak-anaknya. Nah, gambaran ini mengatakan bahwa buku tidak harus komersil. Tapi buku wajib dikeluarkan dari kepala kita. Kalau kenangan itu tidak dikeluarkan dari kepala kita, maka kenangan itu akan dibawa sampai mati. Dan ini kaitannya dengan peradaban. Banyak peradaban masa kini, ada barangnya, tapi orang nggak ngerti ini gimana ceritanya. Kenapa? Karena tidak dituliskan, tidak didokumentasikan. Atau kalaupun ada dokumentasinya, hilang. Betul. Contoh yang paling sederhana lah. Sampai sekarang kita masih belum tahu Candi Borobudur itu cerita sebenarnya pembangunannya seperti apa sih? Karena tidak ada buku yang menceritakan itu. Bahkan rancang bangun desainnya seperti apa, tidak ada dokumentasinya. Kita ngomong tentang situs Batu Jaya misalnya. Kan hanya onggokan batu bata, lalu orang menerka-nerka. Ini kira-kira dibangun tahun berapa? Itu semua ditebak. Dalam pengertian ilmiah ya tebakannya. Akhirnya dikaji gitu. Tapi tidak ada dokumen yang secara rinci tertulis tentang ini loh riwayat pembangunan situs Batu Jaya. Sama Bu. Kita akan mengenal Ken Arok itu karena ada naskah. Ada naskah kuno yang menceritakan tentang Ken Arok. Bu, bisa jadi dulu itu bukan hanya Ken Arok, banyak tokoh-tokoh. Tapi karena dia tidak dituliskan, dia tidak abadi dan tidak dikenang. Jadi itu Bu, kuncinya Bu. Kuncinya ya. Gitu. Jadi kalau misalkan jadi bestseller itu suatu keuntungan ya Pak ya, mungkin itu bonusnya dari kita itu menulis berkah itu betul berkah, Pak, itu berkah. Jadi Akang Teteh kalau mau menulis jangan memikirkan dulu apakah buku ini akan laku atau tidak, itu abaikan dulu ya Pak ya. Baik Pak. Nih
Sekarang Pak kita beralih ke dunia penerbitan nih Pak. Banyak orang yang sudah menulis tapi kadang bingung kemana saya harus menerbitkan. Nah di sini Bapak sebagai selaku ketua IKAPI, apa peran dari seorang penerbit Ya, itu Pak? betul. Pertama, harus saya sampaikan bahwa dunia sekarang sudah sangat berubah, termasuk juga dunia penerbitan. Kalau dulu menerbitkan itu harus ke penerbit, Betul. ya kan? Betul. Ya. Sekarang nggak perlu ke penerbit. Kalau Ibu lihat di internet, itu banyak sekali aplikasi yang memposisikan atau memfasilitasi kita untuk menerbitkan buku. Bahkan saya harus katakan, YouTube itu sudah sekarang berlaku seperti sebuah buku. Banyak naskah atau tulisan atau cerita atau pengetahuan yang dimuat di dalam YouTube dengan pendekatan buku. Iya. Jadi kalau kita definisikan buku sudah sangat cair sekarang. Tapi ada satu kesamaan dari dulu sampai sekarang. Isinya adalah paket pengetahuan. Iya. Sepanjang itu adalah paket pengetahuan, kita bisa mengatakan itu buku. Nah, yang kita maksud buku dalam penerbitan yang tadi kita bicarakan adalah buku dalam pengertian penerbit konvensional, seperti kami. Betul. Ya. Ini namanya penerbit konvensional. Tentu untuk penerbit konvensional ada kaidah-kaidah, ada ketentuan-ketentuan. Saya harus katakan tidak semua penerbit mau menerbitkan buku. Dia sudah punya selera dan punya garis kebijakannya. Ada yang khusus buku agama. Dia nggak pernah tertarik ke buku lain. Ada yang khusus buku cerita anak. Dia nggak mau tertarik dengan buku lain. Tapi ada juga terima pesanan. Buku apa saja yang penting dipesan. Iya, dia cetak. Gitu ya. Jadi kami di IKAPI itu memahami ada sekitar 24 kategori penerbit berdasarkan model bisnisnya. Ada buku-buku yang tadi komersil. Tapi ada juga yang non komersil. Yayasan misalnya. Buku-buku yayasan yang diterbitkan yayasan itu tidak ditujukan semata-mata untuk cari uang, tapi untuk menyebarkan informasi. Buku-buku yang diterbitkan oleh Depdiknas kan atau Kemendikbudristek. Di sini saya lihat masih ada pada periode yang lalu kan itu buku bukan komersil. Betul. Tapi isinya sangat berharga. Dokumen-dokumen atau serat atau naskah-naskah kuno itu diterbitkan lagi dalam bentuk buku paket kan? Buku proyek. Itu enggak komersil. Betul. Hasil penelitian. Kan tidak semua hasil penelitian itu bisa booming gitu ya. Betul. Tapi jangan dilupakan, yang membuat industri buku ini menarik karena ada gimmick tadi, Bu. Ada orang atau ini yang sukses, yang bestseller gitu. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang membuat seakan-akan buku itu urusannya komersial semata. Memang betul dan harus kami akui itu menjadi prasyarat utama dalam industri. Gitu. Kalau nggak laku, kalau nggak ketutup, ya ngapain juga bikin buku. Sehingga bahasa kami yang penting asal break even point, dan industri kan begitu. Betul. Maka buku akan diterbitkan. Kalau nggak break even point, nanti dulu deh gitu loh. Bukan tidak mau menerbitkan, nanti dulu yang kira-kira punya peluang. Tapi kami juga kritik teman-teman yang saklek. Pokoknya yang nggak bestseller nggak diterbitkan, nggak bisa. Karena bestseller tidaknya sebuah buku kadang-kadang juga misterius. Yang diduga-duga ini bestseller, pas diluncurkan nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa. Biasa ya Pak ya. Tapi begitu yang ini diluncurkan, melecet. Kira-kira seperti itu. Iya. Baik Pak. Nah, tadi kan peranan penerbit sekarang tidak usah untuk dicetak di penerbit ya Pak, bisa di YouTube juga tuh. Nah, sekarang bagaimana jika Akang Teteh ingin menemukan penerbit yang cocok gitu Pak? Ya, pertama saya harus sampaikan di Jawa Barat lah ya, itu ada 490 penerbit anggota IKAPI. Memang yang paling mudah kan melihat data anggota IKAPI. Tetapi sekali lagi
data anggota kita juga paling yang masih aktif sekitar 300-250 lah Bu. Dalam situasi pandemi ini masih belum semuanya. Dari jumlah itu juga spesifikasinya tadi, ada yang khusus buku anak, ada yang khusus buku pelajaran, ada yang khusus. Jadi mesti selektif juga. Jadi kita nggak bisa melempar begitu saja. Pun ketemu dengan penerbit, itu tidak otomatis penerbit itu menerima. Ingat, J.K. Rowling pun sudah 10 sampai 12 kali ditolak ketika mau menerbitkan naskahnya. Yang kita nikmati sekarang ini kan. Saya harus mengatakan bahwa kalau ingin buku kita diterbitkan oleh penerbit komersial, itu ada perjuangannya sendiri. Tidak serta-merta seorang penulis Dilan misalnya, ayah, panggilannya kan ayah. Iya si ayah. Itu kan tidak serta-merta. Dia butuh waktu yang lama untuk meyakinkan penerbit, untuk membangun dirinya sehingga dia akhirnya sekarang bisa menikmati buku apa saja yang dia tulis. Ditunggu, gitu ya. Di Lestari juga sama, yang lain juga sama. Itu bukan suatu yang gampang dan harus diperjuangkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman ingin bukunya diterbitkan, tadi kembali lagi tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya yang penting keluarga saya bisa mengetahui saya, udah lakukan itu. Tapi kalau saya harus mengubah dunia, maka kita harus punya kekuatan, semangat dan tekad yang lebih besar lagi. Gitu. Jangan manja, jangan baru 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, langsung sudah. Frustasi ya Pak ya. Baik Akang Teteh. Nah jadi kalau Akang Teteh misalkan ingin mencari penerbit, bagaimana buku kita bisa diterbitkan? Jangan dicari tadi tujuan dari penerbit itu untuk apa ya, dan jangan berpikir buku ini akan laku atau tidak ya, tapi manfaatnya bagaimana untuk anak-anak atau cucu kita di masa depan ya Pak ya. Baik Pak, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih keuntungan dari seorang penulis menerbitkan bukunya di penerbit, Pak? Ya, secara teknis, pertama tentu peluang untuk mendapatkan pendapatan itu pasti. Paling tidak royalti. Karena penerbit akan menghitung ini dalam pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Akan makin mudah untuk menyebarkan tadi. Karena buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit tentu pasarnya akan luas. Bahkan pengembangannya bukan hanya berbasis fisik, tapi online. Jadi pemasaran digital melalui marketplace dan lain sebagainya. Yang ketiga tentu adalah keterkenalan, gitu ya. Banyak orang kemudian menjadi selebritas, terkenal karena naskahnya. Siapa sih yang nggak kenal Andrea Hirata gitu ya, seorang pegawai Telkom yang kemudian memilih untuk menulis sekarang akhirnya jadi lebih dikenal sebagai penulisnya gitu loh. Itu kan hal yang dibahas. Tetapi yang penting sekali bahwa menulis diterbitkan itu kan adalah sebuah amal jariah yang tidak akan pernah putus. Itu yang harus kita gariskan kalau kita Muslim, harus percaya itu. Sepanjang buku itu menuntun orang-orang, menginspirasi orang-orang, mencerahkan orang-orang, maka amal jariahnya akan sampai ke kita. Kira-kira seperti itu ya Bu ya. Jadi menulislah hal yang baik. Ini pesannya. Kalau kita menulis hal yang buruk, menginspirasi keburukan, menginspirasi atau mendorong orang berbuat buruk, ya keburukan itu akan menimpa kita juga gitu loh. Sehingga kami selalu mendorong, oke, menulis, oke, paket pengetahuan,
tapi paket pengetahuan yang memuliakan peradaban. Itu yang tadi. Jadi bukan hanya membangun peradaban, tapi dia juga harus memuliakan peradaban. Agar apa? Agar orang yang membaca buku, setelah membaca buku itu, dia menjadi punya kekuatan positif untuk melakukan karya-karya peradabannya. Ya. Itu manfaat. Ya, berarti banyak sekali ya manfaat kalau kita menerbitkan buku di sebuah penerbit ya Pak ya. Nah, Akang Teteh, penerbit itu mempunyai wadah atau forum ya Pak ya. Di kita itu ada IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Di Jawa Barat juga ada IKAPI Jawa Barat dan diketuai oleh Bapak ya Pak ya. Nah, melihat fenomena tadi yang kita bicarakan Pak, apa peranan IKAPI dalam penerbitan buku ini Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa para penerbit ini kan adalah entitas bisnis. Jadi harus dipahami penerbit adalah entitas bisnis yang kerjaannya melayani atau membantu orang atau pihak yang hendak menerbitkan buku. Dalam bahasa saya tadi, penerbit itu tugasnya adalah membantu mengeluarkan isi kepala. Tentu dengan harapan, dengan diterbitkannya buku, ada pendapatan yang bisa dibagikan, baik untuk penerbitnya, untuk toko buku, untuk pengedar, dan terutama untuk penulisnya. Jadi sederhananya kan kira-kira seperti itu. Nah, di dalam melaksanakan bisnis ini perlu diwadahi. Karena apa? Banyak hal, banyak masalah, banyak dimensi yang kalau tidak diwadahi dengan baik akan malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saling bajak, saling jiplak, banting-bantingan harga. Itu kan dunia bisnis seperti itu. Sehingga IKAPI dibentuk dan kami berterima kasih kepada para pendahulu kami yang sudah mendirikan IKAPI itu sejak tahun 1950. Bukan sekarang. Bukan. Jadi 1950 mereka sudah sadar itu, mereka mendirikan IKAPI. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan tugas tadi, mewadahi para penerbit di dalam menjalankan tugasnya. Secara prinsip, kami punya 4 misi lah kira-kira ya. Yang pertama tadi, misi kami memfasilitasi penerbit. Tapi tidak melulu penerbit. Kami juga mendorong agar para penulis itu juga bisa bermunculan. Sehingga dalam program kerjanya, kami selalu mendorong dan bekerja sama dengan banyak pihak, mengajak masyarakat untuk menulis buku. Kenapa? Karena bagi penerbit, semakin banyak orang menulis buku, semakin banyak peluang dia mendapatkan naskah bagus, kan kira-kira gitu. Karena hanya naskah yang baguslah yang menurut para penerbit layak untuk diterbitkan, gitu kan. Jadi peran yang kedua itu. Yang ketiga juga kita tadi karena buku adalah basis peradaban, maka buku harus hadir di tengah masyarakatnya. Kami berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, kan kira-kira gitu, dengan perpustakaan, memastikan bahwa buku-buku yang diterbitkan itu hadir di tengah masyarakatnya, melalui saluran-saluran yang ada, melalui kolecer, melalui perpustakaan keliling, melalui perpustakaan pesantren, dan lain sebagainya. Itu menjadi komitmen kami. Termasuk juga dalam kerangka-kerangka misalnya program-program literasi. Dan yang terakhir adalah mendukung pemerintah di dalam mendorong gerakan literasi nasional. Karena itu kami hadir di sini hari ini gitu ya Bu ya. Betul. Itu adalah bagian dari misi kami gitu lah. Bagian dari usaha kami. Kami siap bekerja sama untuk membuat masyarakat ini memiliki budaya literasi yang tinggi. Dan bagi kami 2 dimensinya Bu. Literasi itu bukan hanya membaca, tapi juga menulis gitu lah. Sehingga ada program di kami, ada sertifikasi penulis. Jadi para penulis yang sudah menghasilkan karya
itu kami sertifikasi. Kenapa? Itu beda, Bu. Ya, Karena pemerintah sekarang ada proyek misalnya, proyek pengadaan buku. Itu sudah mulai diterapkan. Syaratnya adalah penulisnya bersertifikat. Keren. Itu kan mau tidak mau membuat penulis harus disertifikasi. Betul. Bukunya disunting oleh yang editor bersertifikat. Nah, pola-pola ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, tapi juga untuk membantu para penulis, para editor, dan lain sebagainya. 4 itulah yang menjadi tugas kita, sehingga saya katakan, memang betul ada anggota yang di luar kita. Bukan anggota, ada penerbit yang bukan anggota kita. Kami tidak mewajibkan semua harus masuk. Tetapi mereka yang di luar sana mungkin tidak mendapatkan kesempatan memperoleh fasiliti-fasiliti yang sudah disiapkan dari generasi ke generasi gitu, Bu. IKP bukan hari ini saja, tapi sudah berpuluh-puluh generasi, dan mereka ini memiliki sistem, memiliki mekanisme pelayanan agar penerbit menjadi semakin berkualitas, semakin baik di dalam menjalankan bisnisnya. Termasuk hari ini juga kita sedang menyelenggarakan pameran Festival Saudagar Jabar di Bandung Trade Mall. Itu juga dalam rangka memfasilitasi anggota kami yang ingin menawarkan buku-bukunya kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi Akang Teteh, kalau misalkan Akang Teteh masih ragu nih cari penerbit mana yang cocok dengan kita, kalau misalkan mau cari informasi bisa langsung ke IKP ya Pak. Atau di websitenya IKP Jabar. Oke. Baik Pak, di akhir ini Pak, mungkin ada harapan Bapak apa bagi warga Jawa Barat khususnya? Apa yang diharapkan Bapak selaku Ketua IKP Pak? Ya, kembali ke ini saya. Di dalam kepala kita ada buku. Dan itu adalah harta yang tidak terkira, sekaligus amanah. Amanah dari Allah SWT. Jangan disia-siakan, jangan didiamkan di dalam kepala kita. Keluarkan. Jadikan ia sebagai paket informasi. Mengenai menerbitkannya, jangan hanya terfokus pada teknologi konvensional. Sekarang ada banyak pilihan teknologi yang membuat buku kita itu nggak perlu ribet-ribet. Kalau dia bisa dengan 10 halaman, terbitkan dengan 10 halaman. Kalau dia bisa dengan 50 halaman, terbitkan dengan 50 halaman. Kalau dia bisa 1 seri, cukup 1 eksemplar. Tapi kalau misal bisa 1000 atau 1.000.000 eksemplar, lakukan itu. Dan yang kedua, tulislah yang mencerahkan atau memuliakan peradaban, bukan menulis yang meruntuhkan peradaban. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, izin Pak sebelum kita tutup acara ini, tadi saya masih ingat bahwa buku itu adalah sejarah ya Pak ya. Saya mengutip dari Sindunata bahwa hidup yang berkaki kuat adalah hidup yang sejarah ya Pak ya. Menyejarah. Menyejarah. Namun bagaimana kita bisa tahu sejarah jika kita tidak membaca? Hidup yang berkaki kuat adalah hidup yang tidak sempit dan berani menjelajah. Namun bagaimana kita tahu akan yang luas dan inspirasi untuk menjelajah jika kita tidak membaca? Betul ya Pak ya? Sangat tepat sekali. Iya. Baik, terima kasih Bapak penjelasannya. Mohon aplausnya untuk narasumber kita hari ini yang sangat begitu menjelaskannya. Begitu apa ya, saya nggak bisa berkata-kata lagi nih Pak, dengan sangat jelas semampu sekali. Semampu kami. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Baik, Akang Teteh ditunggu lagi ya, nanti di acara selanjutnya ada apa lagi nih, diskursif dan mengeluarkan podcastnya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, semoga sehat selalu ya Pak ya. Selamat, sehat semua. Terima kasih Akang Teteh. Salam literasi, salam arsip, juara.